Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada kesempatan hari ini, tepat pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Depok menyoroti terkait dengan vaksinasi di wilayah Kota Depok. Saya Alfi Husaini selaku Divisi Litbang LPBHNU Kota Depok, dan di sebelah saya yaitu Bapak Mutar Said selaku Ketua LPBHNU Kota Depok. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tercatat pada tanggal 21 Juli 2021 yaitu jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 78.523 orang. Sedangkan yang meninggal tercatat per 21 Juli 2021 yaitu 1.498 orang. Di lain sisi, target vaksinasi Kota Depok yaitu 1,6 juta orang. Sedangkan yang baru terrealisasi yaitu hanya mencapai 269.000 orang. Maka berdasarkan itu, kami LPBHNU Kota Depok menyoroti terkait pelaksanaan vaksinasi Kota Depok yang kami anggap belum progresif. Untuk selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ketua LPBHNU Kota Depok, Bapak Mutar Said, untuk menyampaikan terkait vaksinasi yang kami soroti di wilayah Kota Depok. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alfi yang tadi sudah memberikan kata pengantar. Kata pengantar dari Divisi Litbang ini memberikan peringatan kepada warga Depok bahwa penanganan COVID di Depok itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena vaksinasi ini lamban. Nah, kalau lamban, ini kenapa masyarakat Depok itu khawatir? Karena tercatat nih ya di websitenya Kota Depok itu pada tanggal 21 Juli itu tercatat 78.523 yang terkonfirmasi COVID. Ini bukan angka yang kecil. Dan 1.498 meninggal dunia. Ini juga bukan angka yang kecil. Nah, kalau kita melihat dengan lambannya vaksinasi Kota Depok ini, maka kita mengingatkan di Peraturan Menteri Kesehatan ya, itu berada di pasal 4 huruf D. Itu yang pada intinya mengatakan bahwa vaksinasi itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari COVID. Berarti kalau vaksinasinya ini lamban, maka perlindungan apa yang diberikan pemerintah Depok kepada warganya? Pun demikian dengan perlindungan atau pemberian produk ketika vaksin ini dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat bisa produktif, ekonomi juga bisa berlanjut lagi. Jika ini tidak segera ditangani, maka ini menandakan adanya pembiaran. Kalau pembiaran itu pemerintah Kota Depok bisa digugat perbuatan melawan hukum penguasa atau unrehmatic overhead debt. Nah, alasan pemerintah Depok kalau kita baca di beberapa pemberitaan itu adalah satu, kurangnya SDM atau sumber daya manusia terkait pelaksanaannya vaksinasi. Padahal di peraturan menteri, terutama di pasal 33 ayat 3, itu pemerintah daerah itu bisa melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, organisasi profesi atau kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dianggap perlu, bisa perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Ini kan salah satu solusi untuk menutupi itu. Yang kedua, terkait dengan berdasarkan alasan-alasan itu, maka LPBHNU Depok membuat beberapa tuntutan kepada Wali Kota Depok. Satu, melakukan koordinasi dengan Polres Metro Depok, Komando Distrik Militer Kota Depok,
perusahaan-perusahaan dan pihak lainnya untuk kerjasama dalam pelaksanaan vaksinisasi. Sehingga alasan pemerintah Kota Depok yang menyatakan lambatnya vaksinasi dikarenakan kekurangan sumber daya manusia bisa ditutupi. Jika ini belum dilakukan, maka ini sama saja meremehkan stakeholder yang sudah ada. Pemberantasan COVID atau pelaksanaan vaksinisasi ini adalah kerjasama. Maka pemerintah Kota Depok harus melakukan koordinasi itu. Kedua, Wali Kota Depok harus transparan dan mengumumkan secara berkelanjutan jumlah vaksin yang sudah didistribusikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah Kota Depok. Vaksinnya ada berapa, kemudian yang sudah didistribusikan ada berapa, kalau kurang pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu berapa. 3. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok untuk aktif menggunakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap proses vaksinisasi Kota Depok. Apabila ada kejanggalan atau ada aspirasi rakyat terkait dengan vaksinasi di Kota Depok yang tidak lancar atau ada ganjalan-ganjalan, maka DPRD Kota Depok hukumnya wajib memanggil Wali Kota Depok untuk dimintai keterangan. Kenapa demikian? Karena dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan vaksinisasi ini ada tanggung jawab Wali Kota Depok. Demikian sahabat-sahabat media, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Pak Ketua, izin berkaitan dengan minimnya SDM, Pak Ketua tadi sudah menyampaikan beberapa alternatif, salah satunya bermitra dengan perusahaan penegak hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kurangnya vaksin, Pak. Di tingkat nasional menyampaikan seperti itu, mungkin juga berdampak di tingkat daerah. Nah, bagaimana usulan dari pihak LBH beberapa langkah alternatif agar memenuhi pihak pemerintah memenuhi kewajiban tentang vaksinasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini soal mitigasi ya. Kalau dalam perencanaan tentunya itu sudah ada SOP, sudah ada standar, dan sudah ada mitigasi. Kalau memang targetnya 1,6 juta dan baru 269 yang dilaksanakan, maka mitigasinya bagaimana? Mitigasinya itu begini. Sekarang umumkan vaksin yang diterima oleh pemerintah Kota Depok itu berapa, dan yang akan datang, yang akan didistribusikan itu berapa. Ini adalah untuk memberikan memberitahu kepada masyarakat bahwa ini loh, pemerintah Kota Depok sedang melakukan usaha, sudah bergerak. Tapi karena ada kendala beberapa hal, ini masyarakat juga wajib tahu. Supaya apa? Supaya masyarakat juga tenang. Ini adalah bentuk dari perlindungan pemerintah kepada warganya. Demikian.